Sebuah pepatah mengatakan, hidup ini hanya sementara, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Begitu kira-kira bunyi nasihat hidup yang sering kali kita dengar. Entah siapa orang yang pertama kali berkata demikian, tapi yang jelas, pepatah tersebut bisa diartikan sebagai pengingat agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia sebelum ajal menjemput. Bicara soal hidup, kita semua tentu sepakat bahwa perjalanan manusia di dunia ini ada ujungnya, yakni kematian. Kematian itu memang bersifat gaib atau tak bisa ditebak. Kapan dan dalam kondisi seperti apa kita mati? Apakah kelak kita akan mati karena wasilah sakit, kecelakaan, tertimpa bencana, atau mungkin saja kita mati saat sedang beribadah? Sejatinya, hanya Gusti Allah lah yang maha mengetahui kematian kita. Meski demikian, sejak dulu, agama sudah mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah, baik ibadah horizontal ataupun vertikal. Mungkin salah satu hikmah beribadah adalah untuk memperbesar kemungkinan kita meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Karena ulama berkata bahwa manusia akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Namun realitanya, dinamika perjalanan hidup di dunia yang penuh lika-liku kerap kali membutakan nurani manusia. Masalah demi masalah biasanya disikapi secara berbeda-beda oleh setiap orang. Ada yang tawakal, tapi ada juga yang justru semakin melenceng dan hilang arah. Sudah sering kita menyaksikan sebuah berita di berbagai media tentang penemuan mayat yang mati dalam keadaan misterius. Misalnya, seperti penemuan mayat seorang mahasiswi bernama Elisa Lam yang jasadnya ditemukan mengambang dalam toren air 2013 silam di Los Angeles. Menurut kabar yang beredar, pada tanggal 26 Januari 2013, Elisa pergi ke Los Angeles seorang diri dan check-in di sebuah hotel. Namun, pada tanggal 31 Januari 2013, hari di mana Elisa dijadwalkan check out dari hotel tersebut, mahasiswa itu justru menghilang tanpa kabar. Seorang staf hotel bersaksi bahwa dirinya melihat Elisa untuk yang terakhir kalinya pada tanggal 31 Januari. Setelah itu, Elisa tak pernah terlihat lagi. Karena tak mendapatkan kabar dari Elisa, orang tuanya mulai merasa cemas dan memutuskan untuk terbang ke Los Angeles, kemudian menghubungi polisi setempat atau Departemen Kepolisian Los Angeles untuk membantu pencarian. Pada tanggal 13 Februari 2013, Kepolisian Los Angeles merilis sebuah rekaman CCTV lift hotel untuk meminta bantuan masyarakat yang mungkin saja melihat Elisa. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat Elisa yang sempat keluar masuk lift di lantai 14. Sikapnya terlihat aneh. Bahkan, Elisa juga sempat menggerak-gerakkan tangan seperti sedang menari atau berenang. Lalu ia pergi dan pintu lift pun tertutup. Pada 19 Februari, pekerja hotel menemukan sesosok mayat yang diidentifikasi sebagai Elisa Lam yang telah dinyatakan hilang kurang lebih selama 19 hari di dalam salah satu dari 4 tangki yang berada di rooftop hotel. Elisa mengambang dalam tangki dengan pakaian yang sama seperti di dalam rekaman video CCTV. Banyak teori yang berkembang terkait kematian Elisa, yakni pembunuhan, konspirasi, gangguan mental, sampai akses ke tangki air yang misterius. Namun pada akhirnya, setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, kepolisian setempat mengumumkan bahwa Elisa Lam mengidap penyakit mental dan kematiannya disebabkan tenggelam karena kecelakaan. Benarkah demikian? Kasus penemuan mayat dalam toren ternyata juga terjadi baru-baru ini di Indonesia, tepatnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Tilas Tapa akan membawakan kisah tentang adanya mayat di toren air yang terinspirasi dari kasus nyata di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan, ini hanyalah sebuah konten karangan fiksi. Jika kalian ingin membaca berita tentang kasus sebenarnya, Tilas Tapa sudah mengutip linknya di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia ceritanya.
Di suatu malam, terlihat 4 pemuda yang tengah asik berkumpul di belakang warung remang-remang. Di tengah-tengah mereka terdapat beberapa gelas kopi hitam yang hampir habis dan bungkusan-bungkusan rokok kretek. Salah satu dari 4 pemuda itu bernama Aceng. 4 bulan yang lalu, Aceng dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja karena menonjok salah satu staf yang menegurnya dengan kata-kata kotor. Akibat tonjokan Aceng, batang hidung si korban dibuat patah dan terbaring di rumah sakit selama 1 bulan. Aceng yang sudah berstatus karyawan tetap tidak takut terhadap sanksi HRD. Dalam benaknya, Aceng berpikir perusahaan tak akan berani memecatnya karena jika itu terjadi, perusahaan wajib membayar pesangon pada Aceng yang sudah bekerja selama 10 tahun lamanya. Tapi ternyata dugaan Aceng salah besar. Manajer HRD memanggil Aceng ke kantor pusat. Dan tanpa diduga, di ruangan itu ternyata ada keluarga si korban yang menunggu kedatangan Aceng. Saat Aceng membuka pintu ruangan, seorang lelaki berbadan kekar langsung bertanya, "Kamu yang namanya Aceng?" "Iya betul, saya Aceng." Tanpa banyak bicara, lelaki itu langsung berdiri dan melayangkan sebuah tinju keras ke muka Aceng. Bruk! Seketika, Aceng terjengkang. Bibir Aceng sampai sobek dan keluar darah. Perempuan yang duduk di sebelah lelaki itu berteriak histeris, "Bang, tahan emosimu dulu," ucap perempuan itu. Ternyata lelaki berbadan kekar itu adalah kakak ipar si korban yang dikenal sebagai preman. "Berdiri lo, duel sini sama gua," teriak sang kakak dengan nafas menggebu-gebu. Manajer HRD dengan sigap berdiri dan menjauhkan sang kakak dari Aceng. "Pak, tenang pak, bapak tidak boleh begitu. Kita bisa bicarakan baik-baik." Karena tak bisa dikendalikan, akhirnya kakak ipar si korban dibawa keluar oleh istrinya. Aceng dibangunkan manajer HRD dan duduk di sebuah kursi. Di sana masih ada bapak si korban yang tak kalah emosinya. Namun dia masih bisa mengendalikan diri karena malu harus ngamuk di kantor orang. 3 orang itu duduk bersamaan membicarakan kejadian yang menimpa si korban. Aceng menjelaskan kronologi kejadian, bahwa yang membuat dirinya gelap mata adalah ucapan si korban yang mencaci maki dirinya di hadapan orang banyak. Jelas, itu membuat Aceng malu sampai akhirnya tak sengaja melayangkan pukulan ke muka si korban. Bapak si korban tetap saja tak terima dengan perlakuan Aceng yang dianggap sudah masuk ke ranah pidana. Bapak itu ngotot ingin memenjarakan Aceng. Manajer HRD mencoba menengahinya dengan menawarkan kompensasi berupa uang tunai sebesar 20 juta sebagai ganti rugi pada korban. Biar bagaimanapun, perusahaan tak ingin namanya tercoreng karena perbuatan Aceng. Setelah ditawari kompensasi, si bapak pun mulai melunak. Walaupun sesekali masih terucap makian yang ditujukan pada Aceng. "Kalau nggak ditahan barusan, udah mampus lu sama menantu gua," ucap si bapak sambil menunjuk muka Aceng. "Sudah pak, jadi gimana? Kita tak mau urusan ini panjang, biar cepet selesai," kata manajer HRD. Si bapak pun akhirnya setuju. Si korban akan mendapatkan kompensasi dengan syarat keluarga korban tak boleh menuntut Aceng dan melaporkan kejadian memalukan itu. "Kapan anak saya mendapatkan kompensasinya?" tanya si bapak. "Secepatnya pak, keputusannya akan saya kabarkan setelah saya bicara dengan Aceng. Sekarang bapak boleh pulang dulu." Keluarga korban pun pulang. Sementara Aceng masih berada di ruangan HRD. Aceng, ada-ada saja kamu. Kalau sudah begini, bingung semuanya," kata manajer HRD. Setelah ditegur secara lisan, Aceng pun mengakui kalau perbuatannya memang salah. Kemudian manajer HRD mulai membicarakan soal sanksi. "Sekarang gini Ceng, kamu tinggal pilih, mau dipenjara atau resign," kata manajer HRD. "Maksud bapak?" tanya Aceng sedikit kaget. Si manajer menjelaskan kalau perusahaan tak mau mengeluarkan pesangon untuk Aceng karena sudah mencoreng nama baik perusahaan. Jadi, jika Aceng resign, Aceng akan terbebas dari segala ancaman hukum dari buntut kekerasan yang dilakukannya. Tapi, bila Aceng menolak resign, perusahaan akan menyerahkan kasus itu pada kepolisian. "Maaf Ceng, saya cuma bisa kasih solusi seperti itu. Sudah syukur perusahaan masih melindungi kamu dengan memberi kompensasi pada korban," kata manajer HRD. Sontak Aceng terdiam membisu. Ini pilihan yang sulit untuk Aceng yang sudah berkeluarga.
Aceng mencoba melobi si manajer. Tapi sayang, keputusan perusahaan tak akan berubah. Pilihannya hanya dua, dipenjara atau resign. Dengan berat hati, Aceng pun akhirnya memilih resign. Sejak saat itu, hidup Aceng berubah drastis. Perputaran roda ekonomi sudah tak menentu. Aceng hanya bisa serabutan, menawarkan jasa servis dan menjadi kendek kuli bangunan. Namun, karena skill Aceng yang terbatas, tak ada yang mau memakai jasa Aceng. Alhasil, hidup Aceng semakin suram. Kondisi di rumah juga semakin semraut. Anak istrinya kerap kali menunjukkan sikap tak ramah. Lantaran, Aceng sudah 4 bulan tak memberi nafkah lahiriah. Sang istri sampai rela menjadi tukang cuci di rumah tetangga-tetangganya demi menutupi kebutuhan dapur. Aceng depresi. Ia jarang pulang dan banyak menghabiskan waktu di base camp yang bertempat di belakang warung remang-remang. Tempat itu biasa didatangi oleh orang-orang tak jelas seperti pemabuk, penjudi, bahkan PSK. Lingkungan tak sehat itu membuat Aceng semakin hilang arah. Saat mendapatkan sedikit uang, bukannya pulang, Aceng malah menggunakan uang itu untuk judi slot. Alih-alih mendapat keuntungan, Aceng justru selalu kalah dengan taruhannya. Asu, dikit lagi padahal. Miskin dah gue miskin. Teman-temannya yang ikut nimbrung malah menertawakan Aceng. Hari demi hari berlalu, hingga tiba di suatu waktu. Tak terasa, Aceng sudah terlilit hutang sebanyak 74 juta yang menunggak di aplikasi pinjol. Aceng pun jadi bulan-bulanan para peneror yang mencarinya. Saat itu, Aceng didekati seorang bandar narkoba. Sebut saja namanya Bang Jack. Ia duduk di base camp sambil menawarkan sebatang rokok. Aceng yang jatuh miskin tentu tak menolak tawaran rokok itu. Sambil menghisap, Aceng basa-basi pada Bang Jack. "Biasa kesini bang?" tanya Aceng. Lelaki itu hanya menjawab seperlunya sambil membaca chat WA di HP-nya. Dari penampilannya, Aceng bisa menebak kalau lelaki itu pasti orang kaya. Di tangannya terpasang jam tangan Christian Dior yang harganya jutaan rupiah. Karena penasaran, Aceng menanyakan pekerjaan lelaki itu. "Kerja di mana bang?" tanya Aceng. Bang Jack tiba-tiba menoleh ke arah Aceng. "Mau apa lu nanya-nanya gua kerja di mana?" balas Bang Jack dengan ketus. "Kagak bang, saya lagi cari kerjaan," kata Aceng. Mendengar hal itu, Bang Jack kemudian tertawa. "Nggak usah bilang gitu, gua udah tahu. Kebetulan, gua lagi nyari mitra kerja," kata Bang Jack. Seketika Aceng sangat antusias mendengarnya. "Gua mau bang, kerja apa aja deh, capek miskin melulu," kata Aceng. Kemudian Bang Jack berbisik seperti memberitahu pekerjaan yang akan diberikan pada Aceng. Tiba-tiba wajah Aceng langsung pucat. "Kenapa lu masang muka begitu? Ini kerjaan bukan main penghasilannya. Gua bisa ngegaji lu sampai jutaan per transaksi," sambung Bang Jack meyakinkan Aceng. Ternyata Aceng ditawari menjadi kurir narkoba. Bang Jack menjanjikan hidup yang mapan pada Aceng kalau dirinya bersedia mengantarkan paket pesanan tiap harinya. Bahkan Bang Jack sempat memamerkan foto kekayaannya di handphone. Ada rumah mewah, mobil, dan 4 motor berjejer di garasinya. Sejujurnya, Aceng sangat tergiur dengan upah yang dijanjikan Bang Jack. Namun, satu sisi ia takut pekerjaannya terciduk polisi. Tak hanya uang, Bang Jack yang tahu kalau Aceng adalah pemakai juga mengiming-imingi paket gratis untuk dirinya. "Lu gak usah takut, gua punya backingan yang kuat," kata Bang Jack yang kelihatannya sudah lama bergelut di dunia hitam. Entah siapa backingan yang dimaksud. Namun, karena pernyataan Bang Jack itulah, akhirnya Aceng bersedia menjadi mitra kerja Bang Jack sebagai kurir narkoba. Tak menunggu waktu lama, keesokan harinya Bang Jack langsung memberi tugas pada Aceng untuk mengantarkan paket ke sebuah kampung di pinggiran Jakarta. Hari itu semua berjalan lancar. Paket pesanan dapat diantarkan tanpa kendala sedikit pun. Usai menyelesaikan tugas pertamanya, Aceng mendapatkan 2 juta secara cash dari Bang Jack. Itu adalah angka yang fantastis bagi seorang pengangguran seperti Aceng. Setelah sekian lama, akhirnya Aceng dapat kembali menggenggam uang jutaan rupiah di tangannya. "Ini buat saya bang," tanya Aceng dengan wajah terkaget-kaget. "Iya, itu komisi lu untuk tiap transaksi," jawab Bang Jack enteng.
Seketika Aceng langsung berhayal, kalau sekali kirim saja dia bisa mendapatkan uang jutaan rupiah. Bagaimana jika puluhan, bahkan ratusan paket yang dapat dibawa? Tentu saja Aceng akan cepat kaya. Melihat semangat Aceng bekerja, Bang Jack mulai menaruh rasa percaya dan mengajak Aceng ke suatu tempat yang ia sebut markas. Nanti malam lu datang ke markas gua di Pondok Aren, kata Bang Jack. Sorry bos, ada tugas apa di Pondok Aren? Tanya Aceng. Bukan tugas, pokoknya lu datang aja. Di malam harinya, Aceng pun datang ke sebuah rumah tak terurus. Dari teras nampak beberapa pot bunga dengan kondisi terbalik. Keramik lantainya pun kotor, seperti tak pernah disapu. Oi, ngapain lu luntang-lantung di luar? Masuk sini, ucap Bang Jack dari dalam yang menyadari kehadiran Aceng. Ia membuka pintu. Seketika, semerbak bau alkohol dan asap gele terhirup oleh hidung Aceng. Di dalam, Bang Jack ditemani 3 lelaki asing bertato. Mereka terlihat sedang bermain remi sambil menenggak minuman keras. Malam bos, sapa Aceng. Kemudian Aceng dikenalkan Bang Jack pada 3 lelaki asing itu. Kenalin, namanya Aceng. Kerja dia bagus. Gua suka mukanya yang lugu, nggak bakal ketebak aparat. Ucapan Bang Jack disambut gelak tawa 3 lelaki itu. Ceng, kenalin nih, yang ini Ojos, itu Perong, dan ini Deka. Mulai besok lu bakal ikut kerja sama mereka, kata Bang Jack. Aceng sedikit bingung siapa sebenarnya 3 lelaki itu. Bang Jack menjelaskan kalau Ojos, Perong, dan Deka ini adalah bandar kecil yang menyebarkan paket di bawah pengawasan Bang Jack. Jadi sebenarnya yang membutuhkan kurir itu bukan Bang Jack, melainkan mereka bertiga. Tapi karena Aceng lebih dulu bertemu Bang Jack, Aceng pun ditarik dan diuji nyalinya untuk mengantarkan paket pesanan. Karena dinilai bagus, Bang Jack menyerahkan Aceng pada 3 bandar kecil bawahannya. Dari segi umur, 3 lelaki itu bisa dibilang sebaya dengan Aceng. Namun, akibat pengaruh obat terlarang, tubuh mereka jadi nampak lebih tua. Setelah dikenalkan, Bang Jack langsung keluar meninggalkan rumah itu. Perong mendekati Aceng. Lu yakin mau kerja sama kita? Tanya Perong. Yakin bang, gue butuh duit, jawab Aceng sedikit grogi. Dari sisi lain, Deka menatap muka Aceng dengan mata curiga. Kemudian Deka melempar sebatang gele ke arah Aceng. Sorry bang, gue nggak make, kata Aceng. Dari belakang Ojos nyeletuk. Udahlah, nggak usah jaim, kita udah paham banget ciri-ciri pemake. Lu tenang aja, isep, ayo isep, kata Ojos. Aceng pun tersenyum dan mulai membakar lintingan itu. Malam itu, 3 bandar bawahan Bang Jack tersebut mulai menjelaskan cara kerja dan aturan main mengirim paket. Dari mulai titik-titik pengiriman, identitas pelanggan, sampai kode-kode rahasia yang mereka gunakan saat bertransaksi. Aceng langsung mengerti. Ya udah, kalau lu udah paham alur kerjanya, besok langsung bawa paket, ucap Deka sambil mengirim identitas pelanggan melalui WA. Mereka melewatkan malam itu dengan mabuk-mabukan dan menikmati obat-obatan terlarang. Menjelang subuh, tepatnya pukul 4 dini hari, Deka mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumahnya. Usut punya usut, rumah milik Deka itu ternyata hanya dijadikan tempat briefing dan mengatur rute pengiriman. Sementara barang pesanannya ada di tempat lain. Sejak saat itulah Aceng terlibat dalam pengedaran obat-obat terlarang di sekitar Tangsel dan Jakarta. Berbagai pelanggan pun sudah ia temui, dari mulai preman-preman kampung sampai penghuni apartemen. Bahkan mirisnya ada juga pemakai di bawah umur yang memesan paket. Tapi Aceng sudah tak peduli. Di pikirannya hanya uang, uang, dan uang. Perlahan perekonomian Aceng mulai membaik. Semua permintaan anak istrinya ia penuhi. Mau jajan tinggal beli, mau apa tinggal bilang. Sang istri sempat mempertanyakan dari mana Aceng mendapatkan uang. Namun Aceng berdalih kalau uang itu ia dapatkan dari proyek kecil-kecilan. Karena lugu, sang istri percaya-percaya saja dan tak ambil pusing. Hari demi hari berlalu. Aceng tak sadar bahwa pergerakannya ternyata mulai tercium aparat. Polisi setempat mendapatkan laporan dari warga tentang adanya transaksi di sebuah gang perkampungan. Namun polisi belum bisa menemukan Aceng karena setiap hari kurir narkoba itu memiliki rute yang berbeda. Hingga tiba di suatu hari saat Aceng sedang dalam tugas pengiriman, tepat di sebuah tikungan
jalan, tiba-tiba saja ia melihat ada razia. Aceng tak bisa menghindar. Seorang polisi segera menghampirinya dan menyapa. "Selamat siang, Pak. Boleh lihat surat-suratnya?" kata Pak Polisi. Dengan tangan gemetar, Aceng membuka dompet dan menyerahkan SIM beserta STNK-nya. Melihat wajah Aceng yang mencurigakan, polisi itu meminta Aceng membuka jok untuk pengecekan. Tanpa ragu, Aceng membuka jok motornya. Di sana hanya ada buntalan jas hujan. Polisi tak menemukan apa-apa. Rupanya, Aceng menyimpan paket seberat 10 gram di saku depan celananya. "Baik, Pak, ini SIM dan STNK-nya. Hati-hati di jalan," kata Pak Polisi. Dengan terburu-buru, Aceng langsung memasukkan SIM dan STNK miliknya ke dalam saku yang berisi paket. Ketika menarik tangannya, tanpa sengaja Aceng menjatuhkan paketnya. Aceng langsung tancap gas. Si polisi ternyata melihat ada sesuatu yang terjatuh dari saku Aceng. Saat dilihat, ternyata itu adalah obat terlarang jenis sabu. "Woi, berhenti!" teriak polisi. Aceng yang sejak awal sudah ketakutan ngibrit sekencang-kencangnya melewati jalan sempit. Terjadilah kejar-kejaran. Pak Polisi yang sudah terlatih menghadapi situasi seperti itu, sambil terus memacu motornya, ia berkoordinasi dengan rekan-rekan yang sedang bertugas di sekitaran lokasi kejar-kejaran melalui seluler genggam miliknya. Tanpa butuh waktu lama, tiba-tiba saja muncul polisi-polisi lain menunggangi roda 2 dan ikut mengejar Aceng. Seperti kata orang, hari apes memang tak ada di kalender. Aceng pun menabrak sebuah gerobak bakso keliling di sebuah gang hingga dirinya pun terjatuh. Bruk! Polisi segera membekuk Aceng dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di sana, kurir narkoba itu tak berkutik dan memilih pasrah. Badannya gemetar ketakutan. Beberapa polisi melayangkan pertanyaan sambil memegang tongkat yang digunakan untuk menggertak Aceng. Awalnya Aceng sempat bungkam ketika ditanya siapa bandar yang menyuruhnya. Namun akhirnya Aceng buka mulut setelah diberikan salam olahraga oleh salah satu anggota. Tak tanggung-tanggung, Aceng menyebut semua orang yang terlibat dalam jaringan pengedar di tempatnya. Dari mulai bandar kecil sampai level nama Bang Jack yang merupakan pengendali obat terlarang di daerahnya. Tanpa pikir panjang, Satuan Reserse Narkoba langsung bergerak menuju rumah Deka yang disebut Aceng sebagai titik awal pengiriman paket. Sementara itu, di tempat lain, Deka yang kebetulan sedang bersama Perong dan Ojos ternyata sudah mendapat kabar kalau Aceng dibekuk polisi. Bang Jack lah yang menelpon Deka dan memarahinya habis-habisan. Dalam pembicaraan singkat lewat seluler itu, Bang Jack memperingatkan jika sampai mereka tertangkap, jangan sampai mereka menyebutkan rahasia-rahasia bisnis gelapnya. Kalau mereka bongkar, bisa dipastikan Bang Jack akan mengirim pembunuh bayaran sekalipun mereka didekam di penjara. Mendengar ancaman tersebut, Deka, Perong, dan Ojos gemetar ketakutan. "Mampus kita semua," kata Perong. "Gara-gara elu nih, Rong. Ngapain lewat jalur situ? Udah tahu sering razia," ucap Ojos kesal. Pertikaian pun tak terhindarkan. Keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Di sisi lain, Deka justru terdiam terpaku di sudut ruangan, meringkuk dengan posisi dua kaki dilipat tangan. Bayang kematian menghantui pikirannya. Ia juga tak mau masuk bui. Nasib mereka sudah berada di ujung tanduk. Sempat baku hantam sesaat, Perong dan Ojos memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan rumah Deka. "Deka, ayo cabut sekarang, mumpung masih ada waktu buat lari," ucap Perong. Deka malah diam saja tak merespon. "Udah, Rong, tinggalin aja si Deka. Udah pasrah tuh anak," kata Ojos. Beberapa saat kemudian, polisi pun tiba di lokasi rumah Deka. Warga di sekitar geger melihat banyak polisi yang mengepung rumah Deka. Prak! Pintu rumah kecil itu didobrak paksa. Seisi rumah pun digeledah. Namun anehnya, tak ada satupun orang di dalam. Sebagian polisi menyebar ke setiap gang dan menanyai warga apakah ada orang yang keluar dari rumah itu. Sialnya, tak ada satupun warga yang melihat Deka dan dua kawannya. Operasi pengejaran pun dihentikan karena rumah Deka sudah kosong. 3 bandar kecil itu pun langsung jadi DPO Satres Narkoba. Sejak kejadian tersebut, rumah Deka tak pernah lagi
masih diisi pemiliknya. 3 hari kemudian, salah seorang warga yang rumahnya berdampingan dengan rumah Deka mencium aroma aneh dari air keran di rumahnya. Sebut saja Husni. Husni ini memiliki 2 kontrakan yang di atasnya terdapat sebuah toren besar. Ternyata aroma aneh tersebut juga dirasakan oleh penghuni kontrakan. Benar mas, sejak kemarin saya kok ngerasa airnya agak bau. Mungkin harus dikuras, ucap Mbak Marni dengan wajah jijik saat menjelaskan aroma aneh tersebut. Mbak Marni ini komplain, minta torennya segera dikuras. Sebagai pemilik kontrakan, Husni bertanggung jawab dan langsung mengecek toren di atas rumahnya. Ditemani salah satu keluarganya, Husni memanjat rumah yang medannya lumayan sempit. Saat di atas, Husni melihat torennya masih dalam kondisi tertutup rapat. Bahkan, saat membukanya, Husni memutar tutup toren sampai 3 kali putaran. Ketika terbuka, bau busuk pun mengudara. Aromanya begitu menusuk hidung Husni. Ia sampai menjauh dari lubang toren. Astagfirullah, bau apa ini? Ucap Husni. Sambil menutup hidung, pemilik kontrakan itu mengintip lubang toren. Di dalam, ia melihat sesuatu yang mirip bantal mengambang. Oh alah, jahil benar manusia. Siapa yang buang sampah ke dalam toren? Kata Husni sambil menunjukkan bantal mengambang itu pada saudaranya. Kamu tunggu sebentar di sini. Saya mau turun ngambil bambu, kata Husni. Saudaranya itu malah terdiam. Ia melihat ada yang janggal. Tunggu sebentar mas, kayaknya ini bukan bantal. Saudara Husni itu kemudian nekat memanjat toren dan membalikan sesuatu yang mirip bantal itu menggunakan kakinya. Ketika terbalik, betapa terkejutnya Husni melihat penampakan kepala manusia yang mukanya sudah hancur membusuk. Innalillahi. Saudara Husni loncat dan merinding ketakutan. Keduanya segera turun dan melaporkan penemuan mayat dalam toren itu. Singkat cerita, setelah diusut pihak kepolisian, ternyata mayat dalam toren milik Husni tersebut adalah Deka. Hal ini berdasarkan pada ciri tato di punggung kanan atas mayat itu. Warga sekitar sangat yakin bahwa itu adalah Deka. Bagaimana bisa Deka berada dalam toren? Bagaimana dengan Perong dan Ojos? Pihak kepolisian membutuhkan waktu sampai 3,5 jam untuk mengevakuasi jasad Deka yang sudah rapuh. Hasil otopsi menjelaskan tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Deka. Dari sini polisi menduga bahwa Deka yang sebenarnya sudah menjadi DPO bersembunyi dalam toren untuk menghindari kejaran polisi. Sementara 2 temannya Perong dan Ojos masih menjadi buron. Orang tua Deka yang berada di kampung merasa ada kejanggalan dengan kematian anaknya. Kalau memang Deka sengaja bersembunyi, bagaimana bisa tutup torennya tertutup begitu rapat seperti ada yang menutup dari luar? Bagaimana menurut kalian? Apakah ada unsur kejahatan pada kematian Deka? Demikian kisah Tilas Tapa kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.